Romo dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu hati dalam katekesi ini. Dengan rendah hati saya menyambut Romo dan teman-teman sekalian dalam kegiatan katekesi pada hari ini dengan penuh rasa kebersamaan. Pada hari ini kita akan berkatekesi dengan tema air, yaitu mencintai air, menyelamatkan bumi. Dengan mengikuti katekesi ini, kita diharapkan untuk mampu mencintai alam di sekitar kita, terlebih khusus air yang menjadi kebutuhan utama kita sebagai makhluk hidup. Untuk itu, di awal katekesi ini, kita memulainya dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersujud di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan akan kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih atas karunia hidup ini, termasuk air yang menjadi tanda pembaharuan dan berkat dalam kehidupan ini. Hari ini kami berkumpul dalam semangat kebersamaan, membawa tema mencintai air, menyelamatkan bumi. Engkau yang menciptakan segala sesuatu dengan penuh hikmah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebijaksanaan dan tanggung jawab sebagai pelindung ciptaan-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, bimbinglah kami dalam perjalanan katekese ini, supaya setiap langkah yang kami ambil menjadi langkah yang mendekatkan kami pada kebenaran dan kasih-Mu yang penuh kasih sayang, sehingga kami mampu menjaga dan merawat air sebagai anugerah ilahi yang tak ternilai. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Romo dan saudari sekalian, marilah kita hening sejenak untuk merasakan air yang ada di sekitar kita, dan juga bagaimana air telah memberikan kehidupan bagi kita, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan, dan terlebih khusus kita sebagai manusia.
setelah kita melihat dan mendengarkan gemercikan air yang mengalir dan juga pemandangan alam yang begitu indah, kira-kira apa yang Romo dan saudari rasakan setelah kita melihat air yang mengalir dengan begitu indah dan juga memberikan makna bagi kehidupan kita? Setelah saya melihat dan mendengarkan gemercikan air, saya begitu tersentuh, hati saya begitu teduh, dan saya merasakan bahwa setitik air itu memberikan satu nyawa untuk baik manusia ataupun ciptaan Tuhan lainnya, begitu. Bagaimana air yang mengalir ini mencerminkan keindahan dan keajaiban hidup di sekitarnya? Air memberikan kesuburan seperti kesuburan tanah, dan tanah tersebut akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu indah yang bisa kita lihat dengan mata kita, dan juga memberikan kehidupan bagi hewan dan juga manusia. Baik, Romo dan teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa masih ada yang namanya krisis air, terlebih khusus air minum. Kira-kira penyebab sampai terjadinya krisis air ini tuh apa? Yang kita lihat selama ini, pertama-tama itu penebangan hutan, tidak adanya reboisasi, dan juga pembuangan sampah sembarangan. Dan juga yang kita lihat selama ini, penyebab krisisnya air itu karena kurangnya kesadaran dari kita sendiri, yang dimana kita juga tidak menghemat pemakaian air, tetapi melepaskan begitu saja. Baik, kira-kira setelah kita mengetahui penyebab dari krisis air itu tadi, hal apa atau hal konkret yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah tersebut seperti apa? Baik, yang pertama itu kembali kepada kesadaran kita. Lewat kesadaran ini, tentu kita harus mengubah perilaku kita. Misalnya mengubah perilaku dari membuang sampah sembarang tempat, dan dari situ kita harus taruh di mana tempat sampah, maksudnya sampah-sampah itu tadi. Tidak boleh menebang hutan sembarangan, ataupun kita perlu melakukan reboisasi. Dan itu salah satu sikap menurut saya yang dapat mengatasi krisis air tersebut. Dan juga kita perlu menghemat pemakaian air. Jangan memboroskan air, misalnya membuka keran dan membiarkan saja air mengalir begitu saja. Tetapi kita harus menghematnya dan memakai sesuai dengan aturan. Ini merupakan hal yang penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena kita sudah tadi mengetahui penyebab dari krisisnya air, dan juga kita juga telah mendengar bersama langkah apa yang perlu kita jalankan untuk mengatasi krisis air tersebut. Nah, mungkin dari Romo dan juga saudari sekalian ada pengalaman pribadi terkait pentingnya air dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa di-sharingkan di sini. Baik, untuk pengalaman pribadi itu sendiri, kebetulan di kampung saya juga cukup kekurangan air juga. Dan pengalaman pribadi itu adalah karena saya melihat sendiri bahwa kesadaran dari masyarakat sekitar yang kurang mampu untuk menjaga lingkungan sekitar, khususnya tadi seperti yang teman-teman sharingkan, adanya penebangan pohon sembarangan, tidak melakukan reboisasi ulang, sehingga air di kampung kami itu cukup kurang, dan kalaupun mengalir itu tidak setiap hari, sehingga masyarakat merasa bahwa tidak berkecukupan air setiap harinya, khususnya itu air bersih. Seperti yang kita lihat juga untuk teman-teman yang mahasiswa, karena kita juga sama-sama merasakan bagaimana kekurangan air.
seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, pastinya kita yang paling pertama itu adalah air. Nah, dimana untuk kebutuhan masak, nah minum dan mandi. Nah, selama ini yang kita rasa bahwa air itu cukup menghambat. Jadi selama ini kita selalu merasakan kekurangan akan air. Mungkin itu yang kita rasa di Ruteng, khususnya untuk semua yang anak kos dan juga untuk masyarakat di sekitar Ruteng. Mungkin itu. Oke, teman-teman sudah menyiringkan pengalaman dan juga hal-hal lain terkait air. Baik teman-teman, krisis air merupakan masalah yang gawat dewasa ini. Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menyatakan bahwa air minum bersih menjadi fokus utama karena diperlukan untuk kehidupan manusia dan ekosistem di daratan maupun di perairan. Pernyataan dari Paus ini mau menegaskan bahwa kita sebagai penikmat air itu harus menjaga lingkungan agar air yang kita butuhkan atau menjadi sumber kehidupan kita tetap mengalir dan juga memberikan kehidupan kepada kita. Air menjadi cermin keindahan dan keajaiban kehidupan kita setiap hari. Air tidak hanya mendukung kehidupan manusia saja, tetapi makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Untuk krisis air, kita tidak boleh diam dengan hal ini, tetapi kita harus ambil sikap untuk bagaimana cara kita agar air yang menjadi kebutuhan kita tetap mengalir dan memberikan kehidupan kepada kita. Romo dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan menimba inspirasi dari kitab suci, yaitu dari Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 12. Untuk itu saya meminta saudari Ina untuk membacakannya. Bacaan diambil dari kitab Yehezkiel. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur ke tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu
ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air ini menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buah-buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat-obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Romo dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengarkan bersama bacaan dari kitab Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 12. Kitab ini menceritakan tentang air yang mengalir, merupakan lambang berkat Tuhan yang tak terhingga yang diberikan kepada kita. Untuk itu mari kita merenungkan bersama dengan menggali kembali informasi yang telah kita dapat. Kira-kira bagaimana Yehezkiel melambangkan air dalam kitab tersebut? Dalam kitab Yehezkiel tadi, Yehezkiel menggambarkan air seperti dalam ayat 1 tadi. Dilihat di sini, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Begitulah Yehezkiel menggambarkan air. Dalam kitab tersebut, bagaimana air memberikan kehidupan kepada kita? Dalam bacaan tadi, air memberikan kehidupan bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, yang dimana air mengalir di sepanjang sungai, sehingga seperti kita lihat setiap ada titik air, di situ pasti ada tumbuh-tumbuhan yang sangat subur. Disitulah ada kehidupan. Nah, mengapa air yang mengalir itu menjadi gambaran yang begitu kuat bagi keberlangsungan hidup kita? Seperti yang kita baca tadi, air yang mengalir itu memberikan berkat dan kasih kepada umat manusia, yang mana mencerminkan betapa Tuhan sangat besar mencintai umat manusia. Kita sudah merenungkan bersama teks dari kitab Nabi Yehezkiel. Kalau kita perhatikan dalam teks sebagaimana yang kita dengarkan tadi, air itu mengalir dari bait
Allah. Dan kalau kita hubungkan ini dengan konteks orang Israel, ya tentu saja ada hal yang mau dikemukakan di sana. Ya, kita tahu dalam kehidupan orang Israel, bait Allah itu merupakan tanda kehadiran Allah di tengah kehidupan bangsa Israel. Sehingga ketika tadi dikatakan bahwa air mengalir dari bait Allah, yang hendak digarisbawahi di sana adalah tentang Allah itu sendiri, Allah sebagai sumber hidup, Allah yang memberi hidup kepada manusia. Allah sumber dan pemberi hidup itu diungkapkan dengan menggunakan simbol alam, yaitu air. Kalau demikian adanya, ya maka ya tentu saja menjadi tugas dan tanggung jawab kita setiap manusia untuk menunjukkan kehadiran Allah sumber hidup dan pemberi hidup itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya tadi pada bagian pertama kita sudah mendengarkan sharing di antara kita ya tentang fungsi air, lalu pengalaman-pengalaman kita berhubungan dengan air, dan juga tentang apa yang bisa kita buat untuk menjaga kelestarian air. Ya, tadi kita menyebut itu reboisasi, kemudian menjauhkan sikap untuk menebang hutan, lalu yang berikut juga tadi ya, kita sebutkan ya, supaya tertib dalam meletakkan sampah pada tempatnya. Lalu hal lain juga yang menarik tadi yang disampaikan itu ya tentang bagaimana kita hemat menggunakan air. Kita kalau misalnya tadi ya, disebutkan ya, menggunakan keran, ya perlu kehati-hatian supaya setelah dibuka lalu airnya digunakan ya, jangan lupa untuk ditutup, atau dalam kesempatan lain atau dalam peristiwa lain atau kasus lain ya bisa misalnya tadi ya disebutkan tentang kekurangan air ya, saat kekurangan air kita membuka keran nah, saat itu perlu ditutup juga nah, tapi ya cukup sering kita mendengarkan ya orang lupa menutup keran ya, sehingga ketika air kemudian mengalir ya mengalir meluap dan ya, itu merupakan ya bagian dari ya sikap yang pada intinya tidak menghargai air, lalu tidak menyadari air sebagai bagian yang paling penting dari kehidupan kita. Ya, sekali lagi, ya itu yang bisa kita dapatkan tadi dari kitab Nabi Yehezkiel tentang air. Allah sebagai sumber hidup, Allah pemberi hidup, dan kita semua ditugaskan untuk memperlihatkan hal yang sama. Nah, tadi kita dengarkan juga gambaran yang sangat ekstrem ya bagaimana air yang mengalir dari bait Allah kemudian ke laut asin, lalu di sana air menjadi tawar dan kehidupan kemudian berdenyut di sana atau ada di sana. Ya, karena pada hakikatnya ya air asin itu boleh kita katakan itu sebuah tempat nyaris tanpa kehidupan. Tetapi ketika air mengalir dari bait Allah lalu bermuara di sana atau masuk ke sana, ya ada kehidupan di sana. Ya ini sekali lagi mau menggambarkan tentang Allah sumber hidup, pemberi hidup, dan Dia yang seperti itu hendaknya kita tunjukkan dalam kehidupan kita lewat berbagai sikap sebagaimana yang sudah disebutkan tadi. Romo dan saudari yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah merenungkan bersama kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel telah memberikan ajaran kepada kita agar kita tetap menjaga lingkungan, agar air yang menjadi kebutuhan kita makhluk hidup tetap lancar. Nah, tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa krisis air menjadi salah satu hal yang gawat pada saat ini. Nah, untuk itu pada kesempatan ini
kita akan mendiskusikan bersama kegiatan konkret apa yang akan kita laksanakan agar air yang menjadi kebutuhan kita tetap lancar ke depannya. Karena kita sebagai pengguna perlu menjaga dan merawat lingkungan agar kehidupan kita di dunia ini tetap harmonis. Hal yang paling pertama adalah kita harus mereboisasi kembali setelah menebang hutan sembarangan. Baik apa yang dikatakan oleh Afi tadi, ya kita reboisasi. Tapi perlu kita diskusikan tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai kelompok kecil ini. Artinya hal yang kita lakukan yang menunjukkan ya bahwa kita ya berupaya ya untuk melestarikan air atau untuk membuat ketersediaan air itu tetap terjaga. Kalau menurut saya, selain dari kita reboisasi tadi, tindakan konkret yang kita lakukan itu sebagai anak kos atau mahasiswa, kita di kos itu mulai dari sini. Kalau kemarin-kemarin itu kita gunakan air, buka saja keran, habis itu lepas. Mulai sekarang tindakan konkretnya menurut saya itu mulai dari diri kita sendiri untuk mulai mengatur cara penggunaan air. Kalau sudah menggunakan air, maka kerannya dimati. Begitu menurut saya. Bagus yang disampaikan oleh Mita tadi menurut saya. Dan menurut saya pula ini hal praktis yang bisa kita buat ya. Kita setelah membuka keran air, jangan lupa untuk menutup itu. Ya, kita katakan itu sebagai pembiasaan, sebagai sebuah habitus. Baik, terima kasih untuk masukan terkait kegiatan konkret yang akan kita laksanakan ke depannya. Baik, untuk itu saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini dalam kegiatan katekese dengan tema mencintai air, menyelamatkan bumi. Dalam katekese ini kita diharapkan untuk mampu menerapkan ataupun mengimplementasikan kegiatan konkret yang sudah kita rancangkan bersama tadi demi keberlangsungan hidup kita ke depannya. Untuk itu kita menutup kegiatan katekese dengan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dan bersama kami dalam kegiatan katekese ini. Kami harap agar segala kegiatan ataupun kegiatan konkret yang telah kami sepakati bersama dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari demi menunjang kehidupan kami selanjutnya. Doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar.
menyertakan janji.